surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan, Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kini dan selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Bisa lihat kiri kanan, salam, satu dengan yang lain. Tadi kan datang duduk diam, nanti sebentar habis ibadah juga salam. Itu artinya kita connect dengan persekutuan. Karena biasanya dari mimbar juga pendeta itu lihat, ada jemaat yang duduk diam, senyum juga tidak, diam, perhatikan ke mimbar tapi tidak tahu roh bekerja atau tidak, atau konsentrasi atau terlalu serius. Hati-hati karena di gereja banyak mayat. Tahu mayat? Mayat hidup tuh banyak dalam gereja. Artinya banyak orang Kristen bisa ke gereja seperti mayat, tetapi tidak hidup dalam terang. Itu maksudnya, mayat-mayat yang masuk gereja. Di APO tidak ada, semua ini terang. Amin. Hari ini Allah adalah terang. Pertanyaan buat kita, percayakah kita kepada Tuhan? Bapak Ibu percaya kepada Tuhan? Pertanyaan kedua, apakah Tuhan percaya kepada kita? Kan tadi saya tanya, percaya kepada Tuhan? Lalu apakah Tuhan percaya kepada kita? Percaya. Maka Tuhan bilang, oh harus menjadi surat Kristus yang dibaca oleh orang lain. Karena dia percaya bahwa umat yang beribadah ini adalah umat yang diberkati. Dan di dalam surat Yohanes ini dia sedang berbicara dalam surat ini tentang orang percaya yang sedang tergoncang imannya karena bertumbuh tetapi ada ajaran-ajaran lain. Bapak Ibu perhatikan, kota Jayapura ini sudah termasuk kota yang besar. Apakah gereja-gereja yang bertumbuh adalah gereja-gereja yang misioner? Yang misioner itu artinya jemaat pergi dan memberitakan Injil, jemaat juga bertumbuh dan bersahaja, jemaat berhikmat melakukan semua seperti Injil. Ini inovasi orang Kristen harus diperiksa. Karena apa? Kita akan bicara tentang Allah adalah terang. Allah bukan lihat kita lihat Allah, tetapi Allah adalah terang. Bayangkan kalau lampu mati, orang maki-maki PLN kalau satu hari. Betulkah tidak? PLN itu perusahaan lilin, kah? Bukan.
Artinya kalau lampu mati ya lilin juga laku. Ini bicara tentang identitas anak-anak Tuhan, tetapi bicara juga tentang kemahakuasaan Allah. Allah adalah terang. Kalau beberapa waktu yang lalu kita dengar firman Tuhan tentang kitab Ester, di balik Mordekai dan Ester, Allah bersembunyi. Untuk apa? Menyatakan kuasanya. 167 ayat dalam kitab Ester tidak ada menyebut nama Allah. Tetapi Allah berkuasa sampai apa yang ditabur itu yang dibuat, yang didapatkan. Haman yang tadinya bikin tiang gantung untuk menggantungkan Mordekai orang benar, akhirnya Haman yang digantung karena tipu muslihat. Jadi orang benar ini tantangannya itu berat. Kenapa berat? Orang akan mencaci maki dan membuat kita seperti tidak baik. Itu tantangan anak-anak Tuhan. Nah, ada tantangan yang dihadapi di sini yang ditulis oleh surat Yohanes, 1 Yohanes, ditulis kepada jemaat mereka menghadapi ajaran sesat, yaitu ajaran gnostisisme. Artinya ada ajaran yang disingkat ajaran gnostis. Ini satu ajaran oleh para pengajar palsu yang masuk di dalam jemaat ini dan mereka menganggap bahwa tidak ada dosa, ya. Mereka juga menganggap bahwa dosa tidak lagi menjadi satu persoalan rohani. Biasa-biasa saja. Mereka anggap bahwa kekudusan hidup tidak penting. Ini ajaran sesat. Jadi dia masuk dan mengganggu. Ajaran ini di dalam bahasa Yunani ini dikatakan tentang pengetahuan tentang hal rohani, tetapi hanya menopang batin supaya tidak usah percaya tentang keselamatan. Padahal kita ini percaya keselamatan Kristus dengan iman. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam pandangan ini kita harus lihat, kita harus bedakan. Kalau kita benar-benar ikut Tuhan, kita punya Allah adalah Allah yang terang, apapun tawaran dunia tentang ajaran kita tidak pikir. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Karena di sini ajaran ini bukan satu agama, tetapi filsafat manusia yang bercampuran dengan berbagai macam pendapat sehingga mempengaruhi nama Tuhan di dalam kepercayaan jemaat Tuhan. Dan mereka katakan tidak perlu percaya kepada Tuhan bahwa engkau akan selamat. Yang penting batinmu. Ini bicara tentang batin, tapi tidak bicara tentang ungkapan iman, pengakuan iman. Kita lihat perbedaan di sini bahwa ini mereka berbicara tentang misteri-misteri, tentang cerita-cerita dongeng, tentang mistis-mistis dari Yunani Timur. Jadi ada kepercayaan-kepercayaan. Jadi memang ada hal-hal yang membuat orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang membuat jemaat. Ada jemaat yang sudah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Tapi ada yang datang bilang, dulu Tong Putete tuh bilang kita ini sebenarnya turunan dari buaya. Ada yang bilang turunan dari naga. Saya pun nenek moyang juga orang tua, nenek juga dong cerita. Kita ini keturunan sebenarnya dari ular, buaya. Jadi jangan makan buaya, nanti tong makan tong moyang. Baru tong ke gereja ini percaya siapa? Bapak, Ibu, orang tua harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Supaya kalau anak-anak dong pintar dong berpendidikan sampai tinggi, itu pendidikan saja. Tapi standar Alkitab itu kuat karena orang tua mengajarkan. Jadi ajaran Gnostis ini dia mengajarkan filsafat-filsafat orang pintar di Yunani yang membuat sampai Yohanes ini dia mau kasih tahu. Sampai dong bilang dosa itu terapa-apa. Makanya di sini diungkapkan dalam liturgi GKI juga selalu dibacakan dalam pengakuan dosa. Datanglah kepada Kristus mengaku dosa supaya jangan menipu diri sendiri bahwa kita ini orang berdosa. Nah, ajaran ini dia mau mengajarkan bahwa jangan percaya. Datang saja beribadah. Tetapi dosa itu
tidak apa-apa. Nah, karena itu Rasul Yohanes dia menulis, dia menegaskan bahwa Allah adalah terang. Dia mau kasih tahu dalam pembacaan kita, Allah adalah terang, orang yang mengenal Allah harus hidup dalam terang. Makanya orang yang mengenal Allah harus hidup dalam terang. Jangan dalam gelap. Kalau masih percaya yang lain-lain, harus berdoa. Harus lihat. Ada banyak orang yang datang bilang, Ibu Pendeta ini dia berdoa. Baru dia bilang, dia lihat, saya sedang begini-begini. Bapak Ibu, berdoa baru percaya. Saya waktu mahasiswa, saya tugas di NTT 2 tahun. Terus ada pendoa 2. Kami dari mahasiswa 3 orang. 1 dari Kalimantan, kami 2 dari Institut Injil Indonesia, tong 3 orang. 1 orang Ambon, dia sekarang misionaris di Afrika. Lalu teman yang 1. Waktu kami di sana, ada orang Timur sini Kak. Ada orang NTT ya. Itu tahun 89, tahun 91 itu. NTT belum kayak sekarang, katanya sekarang bagus sekali. Itu Eltari yang dong bilang wali kota pemerintah di sana itu masih hutan, belum jalan. Kami berdebat dengan, karena masih mahasiswa, jadi dong tidak percaya orang. Ada 2 ibu pendoa. Dong 2 kalau berdoa tuh, orang Kupang semua percaya dorang. Dong lihat tong anggap ini anak-anak mahasiswa ini terapak. Lalu saya dengan teman saya tondo berdoa, namanya Arce Nahumuri. Tondo berpuasa. Dia bilang besoknya dia mau datang di keluarga yang tondo tinggal. Oke, kita berdoa. Dia bilang pendoa 2 Dondo mau datang. Dondo suka lihat orang. Dia bilang di ibu rumah juga ada 2 orang tinggal situ. Lalu kita 2 puasa. Dondo puasa supaya tong mau lihat. Oke, bukan tong mau adu ilmu, tidak. Maksudnya, Dondo berdoa supaya Tuhan ada di siapa. Waktu kita berdoa, dong datang, dong berdoa. Lalu saya bilang, silahkan berdoa baru lihat kita ada dosa apa dalam diri kita. Dong berdoa sampai 2 jam, dong tidak lihat apa-apa dalam kita. Terhadap apa? Kita orang-orang baik. Yang lihat kita itu Tuhan. Yang utus kita itu Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau sakit suruh orang datang berdoa, nanti iblis yang lihat. Tapi kalau datang sama Tuhan, ke puskesmas, bertemu dokter, dapat obat, minum, jaga kesehatan, itu diberkati. Tapi kalau pergi ke dukun, dan dukun melihatmu, maka itu iblis juga melihat. Tinggal balik saja. Kalau kita orang benar, datang cari orang pintar, berarti kita orang bodoh. Kalau orang benar tidak perlu cari orang pintar. Iya toh? Amin. Allah adalah terang. Allah hidup di dalam hidup kita. Kemudian yang berikut, pengakuan dosa merupakan ciri kehidupan orang percaya. Setiap hari kita datang berdoa. Yohanes dia Rasul Yohanes dia mau mengajarkan bahwa pengakuan dosa merupakan ciri kehidupan. Kita juga jangan mengaku dosa, tetapi minta maaf juga harus. Saya sudah berdoa dan saya sudah minta ampun. Tapi pas lihat orang lewat, tidak bisa lihat. Isu berdoa minta ampun tapi tidak bilang mengungkapkan minta maaf. Orang tua juga pukul anak habis itu bilang, Mama minta maaf ya. Bicara kasih anak tersinggung, Mama minta maaf atau Bapak minta. Susah sekali ya kita minta maaf. Ini susah sekali. Apalagi kalau orang tua, orang besar. Majelis juga ya, kita pendeta. Bikin salah tuh, saya tersinggung. Tidak bisa saya minta maaf. Baru Allah adalah terang di siapa? Di kita. Gaya hidup kita itu gaya hidup milik Tuhan. Rasul Yohanes juga mau menyampaikan pengampunan hanya tersedia melalui karya Kristus. Pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, perikop firman Tuhan ini, mari kita lihat ada 3 hal. Ayat 5, perikop yang pertama, Allah adalah terang. Bagian firman Tuhan ini, terang itu bercahaya. Allah adalah terang, itu cahaya, kemurnian, kebenaran, kehidupan. Dan di dalam Alkitab itu hanya menggambarkan kekudusan Allah, kemurnian Allah. Itulah keselamatan. Ya, Allah adalah terang. Ya, tidak kompromi dengan dosa.
Ya. Tidak ada sama sekali sedikit pun kegelapan di dalam Allah. Dalam bahasa asli ini, ya, tidak ada sedikit pun. Allah adalah terang. Makanya Allah itu kudus, sempurna, benar secara sempurna. Tidak berdosa. Tidak pernah berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kita di dalam ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami alami, dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sama sekali. Berarti pengikutnya juga tidak ada kegelapan. Kalau ada kegelapan berarti pengikutnya yang harus, nanti di ujung renungan ini harus ada pertobatan. Tadi saya tanya, Allah percaya kita kah? Percaya. Allah mempercayakan kita punya anak. Allah mempercayakan anak-anak ini untuk kita pelihara. Allah mempercayakan pelayanan ini. Allah mempercayakan gereja ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat. Makanya kita harus hidup kudus. Kita tidak kudus seperti Dia, tetapi dikuduskan untuk mengalami kasih karunia. Harus seperti itu. Bagian yang kedua itu ayat 6-7, konsekuensi hidup dalam terang, ya. Konsekuensi hidup dalam terang. Jika kita berkata, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia namun kita hidup dalam kegelapan, ini kata persekutuan artinya persekutuan itu apa? Koinonia. Kalau kita hidup di dalam persekutuan, persekutuan itu punya hubungan intim dalam kehidupan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukan sekedar beribadah, tetapi hidup bersama dengan Allah. Bukan sekedar beribadah, tapi hidup bersama dengan Allah. Dahulu kami tinggal punya tetangga, minta maaf ada orang Bali. Setiap pagi kan orang harus pakai lidi ya, terus ditancap atau mereka harus ambil bunga. Jadi anak saya ini kan tidak mengerti, jadi dia ambil gitu. Jadi datang saya punya saudara, dia bilang, ih itu dong suruh pakai, nanti kita kena kutuk lah. Saya bilang, aduh dalam nama Yesus. Ya. Ada juga yang usir hujan pakai beras, pakai bawang. Saya punya keluarga, waktu kita bikin syukuran, anak saya disebut, jangan kau datang ya. Kita ini percaya Tuhan ya. Kita percaya Tuhan. Makanya baca firman Tuhan itu di dalam Yesaya 38 ayat 20, 19-20, hanya orang hidup yang bisa bersyukur. Orang mati tidak bisa bersyukur. Jadi kita hidup itu harus berhubungan dengan Tuhan. Ini artinya persekutuan, koinonia. Bukan sekedar datang beribadah, tetapi hidup bersama dengan Allah. Makanya anak kalau tidak mengerti masih baik digendong. Dia mau makan kah atau dia panas, Tuhan jamah dia dalam. Jadi membicarakan kehadiran Allah di dalam gaya hidup, gendong anak dengan ini, ibu-ibu bilang, awas ada setan, lari. Ih. Dulu tong kecil begitu. Ada tete momo. Ini tong pi sekolah minggu tong dengar berita dari kakak pengasuh sampai di rumah. Orang tua lagi kasih takut itu tete momo lah, nenek momo lah. Jangan kau jalan ke situ nanti kau. Semua kita pakai dengan pandangan kita. Tapi yang dimaksud persekutuan, koinonia, hidup bersekutu dengan Tuhan. Hal lain adalah kita beraktivitas, tetapi dalam aktivitas kita, pagi hari itu kita berdoa bersama. Lalu pergi bekerja, pulang lagi. Ada aktivitas yang disiapkan oleh gereja. Gereja ini adalah manifestasi kerajaan Allah. Allah sudah ada di kerajaannya, tetapi Dia memberikan gereja ini supaya kita bersekutu dengan Tuhan di dunia ini lewat gereja, PKB, PW, rayon. Jangan jadi anggota jemaat, mau nikah, mau baptis, mau sidi baru cari gereja. Tidak bisa.
Itu bukan tata gereja, tetapi pemahaman persekutuan dengan Tuhan. Saya mencari Tuhan, semuanya adalah bagian dari tata gereja. Tetapi keselamatan di dalam Tuhan hanya oleh karena iman. Ada saudara saya bilang, anak laki-laki dia mau menikah dengan dong yang dari Katolik. Saya bilang mau Katolika, Pantekosta kah, tapi kalau dia percaya Tuhan, bukan gereja yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Yang membeda-bedakan itu kita, manusia. Tetapi kalau dia hidup percaya, aduh, tapi dong dari Pantekosta. Ini majelis yang datang. Maaf ya, saya bukan majelis pengharapan. Tapi anak saya kan dia dengan dong ini tepuk tangan. Dia menyembah Tuhan yang sama. Kita saja yang berpandangan beda. Tuhan itu Tuhan Yesus. Cara beribadah liturgi berbeda. Semuanya ada di dalam persekutuan terang dengan Allah. Yang penting berjalan dengan cara hidup dengan Allah yang maha terang. Itu saja. Bukan berarti saya bilang besok kalau Ibu Pendeta bilang sama, kan pergi gereja tempat lain. Tapi ingat, majelis ini kalau ada jemaat mati, dong baku melawan. Dia tidak pernah gereja. Dia di anggota jemaat mana? Nah ini juga sedikit, mari kita lihat. Identitas kita tercatat ada di GKI Pengharapan Rayon Apeo. Anak saya kapan dibaptis? Nah ini peraturan. Satu saat ada jemaat datang bilang, Ibu saya minta akte kelahiran ke Ibu. Yang urus akte kelahiran tuh wali kota bukan pendeta. Minta surat baptis baru nanti pendeta tanda tangan. Jangan keliru. Tapi sekarang semua sudah baptis. Banyak orang mau punya anak tapi tidak mau dibaptiskan. Tidak mau serahkan anak sama Tuhan. Banyak orang punya anak tapi tidak mau kasih hati untuk Tuhan. Kita ini kasih Tuhan yang sisa-sisa, sepanggal-sepanggal, tidak penuh. Mari kita lihat arti persekutuan kita dengan Tuhan. Hidup koinonia kita dengan Tuhan. Cara hidup kita. Terus hidup. Supaya apa? Jangan berbuat dosa. Karena dalam firman Tuhan ini dia bicara. Ayat 6-7. Sekarang bagian yang ketiga di sini. Ayat 8-10. Semua manusia berbuat dosa. Tetapi harus bertobat. Ya. Ayat 7 dia bilang, tetapi jika kita hidup dalam terang. Ya. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia. Yang ada di ini sama. Jika kita hidup dalam terang sama seperti dia. Dia itu siapa? Dia itu Tuhan. Makanya Rasul Yohanes dia bilang, mengerti baik keselamatan diberikan oleh Tuhan. Jangan dengar ajaran lain, tidak ada keselamatan di luar Tuhan. Di luar Tuhan kamu binasa. Di dalam Tuhan kamu memperoleh hidup. Yohanes 15. Bapak Ibu dan Saudara ayat 7. Kita hidup seperti itu hampir sama. Kita ini milik Tuhan ya. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan, dia senyum. Tapi jangan senyum sendiri, nanti dong kira ini sakit. Tapi sekarang teknologi suka bikin orang senyum. Senyum sampai cabut rumput, sampai orang halaman bersih karena pakai HP. Itu beda. Tertawa, nonton, tertawa. Kita ini Tuhan pelihara. Bapak Ibu bayangkan, lihat. Orang gila yang jalan 2-3 tahun lalu, dia ada hidup, dia terakhir rumah sakit, dia tidur di pinggir toko-toko. Perhatikan orang gila. Siapa yang jaga dia? Keluarganya? Tidak. Tuhan kasih dia nafas. Dia kotor, dia makan kotoran, dia terakhir rumah sakit. Dia terjaga makan supaya jangan asam urat, darah tinggi. Terada, biasa saja. Dia angkat sampah kiri kanan. Dong bilang dia gila. Tapi saya kalau lihat orang gila, Tuhan mengasihi dia, itu pandangan saya. Kalau saya banyak duit, saya bilang saya punya mobil, angkat dia, cuci dia, dan taruh dia di asrama. Kalau saya banyak duit. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus bersyukur. Tuhan ini pelihara kita ini seperti biji matanya. Dia jaga kita. Seutas rambut terlepas. Sampai lagu bilang rambut pun terlepas, dia jaga. Tapi kalau kita tidak jaga hidup kita seperti terang. Tetapi jika kita hidup, harus hidup dalam terang. Orang yang hidup dalam terang ini mahal. Kenapa saya bilang mahal? Anak-anak kerajaan Allah. Kita semua ini ahli waris kerajaan Allah. Bayangkan.
Siapa yang punya kerajaan? Presiden. Tidak ada yang punya kerajaan Allah itu kita. Siapa yang punya kehebatan? Yang kasih nafas. Kita berdoa, Tuhan tidak kelihatan. Tapi hari ini kita berdoa Tuhan pelihara. Di dalam bagian yang ketiga ini saya mau kasih tahu. Darah Yesus yang mahal yang menebus dosa kita. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Ini bahasa yang selalu katakan. Mengantarkan apa? Supaya mengantarkan kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ini liturgi GKI juga. Supaya kita mengaku dosa kita. Di mata manusia kita bisa bohong. Casing bisa berbeda dengan memori. Itu untuk dunia. Tapi di mata Tuhan, Tuhan dia yang tahu. Tuhan dia tahu kita. Supaya kita berbuat baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian ayat 8 ini supaya jangan kita menyesatkan diri. Jangan menipu diri kita. Saya tidak berbuat dosa. Ya, mungkin dengan orang lain, dengan saudara kita. Tetapi makna dari bagian ayat 8, orang yang menyangkal dosa, dia kehilangan kejujuran, kehilangan pertobatan, kehilangan anugerah. Makanya orang yang datang mengaku dosa selalu dia mendapatkan kasih karunia. Yang terakhir ini ayat 9, yang paling terkenal. Kita mengaku secara harafiah, mengatakan bahwa yang sama. Kita sepakat bahwa Allah, bahwa dosa tetap dosa. Ada yang bilang, saya tipu untuk baik, tipu-tipu baik. Tipu ya tetap tipu. Dosa ya tetap dosa. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Tidak ada dosa putih, dosa hitam. Nah, itu dosa yang saya tipu-tipu untuk kebaikan. Tidak ada. Tetap tipu. Dosa tetap dosa. Kita jaga itu supaya tidak kompromi dengan dosa. Artinya bagian firman Tuhan ini, kita harus melepaskan segala pengampunan. Yang punya dendam, tidak boleh lepaskan pengampunan karena Tuhan saja mengampuni kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertobatan yang sejati itu memiliki 4 unsur. Yang pertama, sadar akan dosa. Yang kedua, mengaku dosa. Yang ketiga, meninggalkan dosa. Dan yang keempat, menerima pengampunan. Kita semua berdosa. Saya, para majelis, ibu pendeta, dan juga kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita tidak pernah melakukan dosa, kita menipu Tuhan. Dan kita membawa Tuhan menjadi pendusta. Bapak, Ibu, dan Saudara, semua manusia berdosa. Jika kita menyangkal, kita sedang mengatakan bahwa Allah itu salah. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Mazmur 32, Daud dia baru mengalami sukacita setelah dia melakukan dosa. Daud dia berselingkuh. Dia jatuh ke dalam dosa dengan Batseba. Dosanya Tuhan kasih tahu, anaknya itu mati. Tuhan hapuskan. Dan Tuhan melihat pengampunan, memberikan pengampunan kepada Daud, dan dia mengalami kasih karunia, dan itulah keturunan Yesus Kristus. Jadi jangan kita terlalu melihat orang lain terlalu berdosa. Jangan kita melihat sesuatu. Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya mari kita datang kepada Tuhan. Habakuk pasal 1 ayat 13, matamu terlalu suci Tuhan untuk melihat dosaku. Mari kita bereskan hati dan hidup kepada Tuhan. Kita bertobat dengan satu kata, darah Yesus yang memberikan pengampunan. Amin.